Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Jepang untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor kendaraan listrik hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan saat menerima kunjungan kerja Presiden Japan Indonesia Association (Japinda) Yasuo Fukuda, yang juga Perdana Menteri Jepang tahun 2007 sampai tahun 2008, di kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 lalu. Dalam pertemuan yang turut menyertakan sejumlah pimpinan perusahaan Jepang tersebut, dilakukan pembahasan mengenai kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Dibahas pula isu pengurangan emisi karbon, konservasi lingkungan, kerja sama pengembangan elektrik vehicle (EV) atau kendaraan listrik, serta kerja sama bidang infrastruktur. Airlangga menjelaskan, Indonesia terus berupaya menyeimbangkan permintaan energi yang meningkat dengan tetap memegang komitmen mengurangi karbon. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) pun ditargetkan bisa berkontribusi 23% dari total sumber energi di 2025. Percepatan transformasi energi salah satunya dilakukan dengan pengurangan emisi karbon di pembangkit listrik Indonesia sebesar 10,37 juta ton, lebih dari 2 kali lipat target pengurangannya di 2021. Sebagai upaya pengurangan emisi, maka lewat pengembangan kendaraan listrik diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon. Ia bilang, Indonesia sendiri menargetkan produksi EV mencapai 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda 2. Maka dengan jumlah kendaraan listrik itu, diperkirakan mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 atau lebih, dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda 2. Lebih lanjut, Airlangga turut menyampaikan peluang kerjasama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur kepada Jepang. Sektor pembangunan IKN Nusantara yang dibuka untuk investasi dari luar negeri antara lain fasilitas perumahan, perkantoran, kesehatan dan pendidikan. Jepang sendiri memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan Smart City yang dapat dijadikan model dalam pembangunan IKN ke depannya. Sementara pada kesempatan itu, Japinda menyampaikan, saat ini terdapat kekurangan tenaga kerja ahli di Jepang karena menuanya populasi di negara itu. Di sisi lain, RI memiliki potensi tenaga kerja ahli yang besar, sehingga Japinda mengusulkan adanya kerja sama pengiriman tenaga kerja ahli Indonesia ke Jepang. Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan, keberadaan demand dan suplai tenaga kerja ahli itu dapat difasilitasi dengan pengiriman tenaga magang dari Indonesia ke Jepang. Nantinya, tenaga kerja lulusan internship Jepang tersebut dapat bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.